Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai kasus kriptografi yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Siti Aprilia beserta teman saya Riki Aziza. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus kriptografi yang terjadi di Indonesia. Kasusnya yaitu tentang pembobolan data pengguna Tokopedia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus tersebut. Pada tahun 2020, terjadi kasus pembobolan data pengguna Tokopedia yang dilakukan oleh peretas atau hacker. Tokopedia sendiri merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif setiap hari. Data yang dicuri oleh hacker termasuk nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Tokopedia sendiri menggunakan kriptografi untuk melindungi data pengguna, tetapi hacker berhasil membobol sistem keamanan dan mengakses data yang diinskripsi tersebut. Setelah mengetahui adanya pelanggaran keamanan ini, Tokopedia langsung mengambil langkah cepat dengan memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang pelanggaran data yang terjadi. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan layanan bantuan bagi pengguna yang merasa terdampak oleh pelanggaran ini, seperti memberikan panduan untuk mengubah password dan memberikan layanan pemantauan keamanan gratis selama 1 tahun. Metode penyelesaian pada kasus kali ini yaitu, setelah melakukan investigasi internal, Tokopedia menemukan bahwa hacker berhasil mengakses data pengguna melalui jaringan kantor Tokopedia. Setelah menemukan penyebabnya, Tokopedia meningkatkan sistem keamanannya dan menambah lapisan keamanan tambahan pada sistem yang telah ada. Tokopedia juga memperketat prosedur keamanan seperti memperkenalkan autentikasi 2 faktor sebagai langkah tambahan untuk melindungi privasi pengguna. Tokopedia juga melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem keamanannya selalu up-to-date dan dapat dilindungi data pengguna dengan baik. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan data bagi pengguna dan juga perusahaan yang menyimpan data pengguna. Pelanggaran keamanan data seperti ini dapat merugikan pengguna dan juga reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanannya dan selalu up-to-date dengan teknologi kriptografi terbaru untuk melindungi data pengguna dengan baik. Selain itu, pengguna juga harus memperhatikan keamanan akun mereka dengan cara memilih password yang kuat dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya yaitu kasus kriptografi yang ada di dunia, yaitu insiden SolarWinds pada tahun 2020. SolarWinds adalah perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat yang menyediakan layanan manajemen jaringan dan pemantauan keamanan untuk sejumlah organisasi besar, termasuk beberapa badan pemerintah di Amerika Serikat. Insiden ini terjadi ketika perusahaan tersebut disusupi oleh peretas yang berhasil memasukkan malware ke dalam perangkat lunaknya, yang kemudian menyebar ke sejumlah klien dan pengguna layanan SolarWinds. Latar belakang dari insiden ini adalah kelemahan dalam sistem keamanan dan penggunaan kriptografi yang lemah. Penyebabnya adalah peretas dapat dengan mudah menembus sistem keamanan SolarWinds karena kurangnya penggunaan kriptografi yang kuat dalam perlindungan data dan informasi pelanggan. Malware tersebut kemudian menyebar ke sejumlah pengguna SolarWinds, termasuk beberapa badan pemerintah, yang kemudian mengalami kerugian akibat kebocoran data dan informasi penting. Untuk mengatasi insiden SolarWinds dan beberapa badan pemerintah Amerika Serikat melakukan sejumlah tindakan, termasuk perbaikan dan pembaruan sistem keamanan, serta meningkatkan penggunaan kriptografi yang lebih kuat dalam perlindungan data dan informasi. Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan investigasi terhadap insiden ini dan memperketat regulasi keamanan cyber untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Metode penyelesaian lainnya yang dapat digunakan untuk mengatasi kasus seperti insiden SolarWinds adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan kriptografi yang kuat
dalam perlindungan data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga ahli keamanan cyber serta meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan peretasan dan kejahatan cyber. Selain itu, perlu adanya kerjasama internasional dalam mengatasi kasus keamanan cyber yang melintasi batas-batas negara. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu yang pertama, perlunya kesadaran dan edukasi akan pentingnya keamanan digital dan pemahaman tentang kriptografi. Individu, organisasi, dan pemerintah perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kriptografi serta praktik keamanan yang tepat untuk melindungi data dan informasi mereka. Kedua yaitu perlindungan terus-menerus. Kasus kriptografi menunjukkan bahwa tidak ada sistem keamanan yang sepenuhnya tidak dapat ditembus. Oleh karena itu, perlindungan data dan informasi harus menjadi upaya yang berkelanjutan. Perlindungan dan inovasi terus-menerus dalam bidang kriptografi diperlukan untuk menjaga keamanan dan privasi di era digital. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.